Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat belajar semuanya. Berjumpa kembali kita pada kelas Bu Iva pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis hari ini. Dan hari ini kita akan belajar mengenai aspek hukum dalam badan usaha, sesi kedua, yakni badan usaha yang berbentuk badan hukum. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Oke semuanya, jadi kita akan langsung saja belajar mengenai apa itu badan hukum, seperti itu. Karena kemarin kan kita sudah belajar yang non badan hukum, dan hari ini kita belajar yang sesi keduanya badan hukum. Oke, ini kita mulai dari definisi yang dipaparkan oleh OJK mengenai apa itu badan hukum atau legal entity. Ini merupakan suatu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang. Nah, artinya ketika sesuatu ini diperlakukan sebagai orang, dia akan memiliki dua konsekuensi, yaitu memegang hak dan juga menanggung kewajiban. Atau ini juga bisa diartikan sebagai suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang, yang mana dia akan memiliki hak dan kewajiban, atau yang nantinya kita kenal sebagai subjek hukum. Seperti itu ya. Jadi waktu pemaparan awal dulu memang kita sudah mengenal bahwa subjek hukum itu bisa berbentuk orang perorangan atau badan hukum. Seperti itu. Dan saya harap adik-adik sekalian masih ingat itu, oke? Kemudian, nah dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan ada setidaknya 4 karakter ya di dalam badan hukum itu sendiri. Yang pertama adalah kekayaan sendiri. Jadi badan hukum ini mempunyai kekayaan untuk menjalankan aktivitasnya di dalam badan hukum tersebut. Kemudian dia juga memiliki hak dan kewajiban yang terpisah. Nah, artinya dia ini memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum itu. Kemudian dia juga terdaftar. Artinya dia terdaftar sebagai badan hukum. Dan terakhir, dia ini cakap hukum ya, cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oke, intermezzo. Mohon maaf, anak saya bangun. Oke, lanjut ya. Jadi kalau seumpama adik-adik sekalian close to the point yang tadi bagian masalah pendaftaran ya. Ini sebenarnya ada hal baru. Kita kan sekarang ada regulasi baru ya, yakni Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Di situ termuat kalau di dalam klaster kemudahan berusaha, yakni pada bab 6 bagian kelima tentang PT atau perseroan terbatas, di situ lahir yang namanya jenis badan hukum baru, yaitu ada perseorangan, perseroan perseorangan, seperti itu. Nah, kalau pada badan hukum baru ini, entitas ini cukup didirikan dengan mengisi form pernyataan, kemudian pendiriannya ini secara elektronik saja, sehingga dia tidak memerlukan akta notaris, seperti itu. Itu yang kemarin kita bahas juga ya, yang ada lembaga OSS itu. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau seumpama kita berbicara mengenai model PT yang lama, aturannya yang lama, ini tuh masih mereka pakai yang aturan lama, yaitu memakai notaris untuk pembuatan akta pendirian. Ini sedikit intermezzo saja mengenai pendaftaran yang dimuat di dalam UU Cipta Kerja, seperti itu. Kemudian kita akan beralih kepada, apa saja sih bentuk badan hukum di Indonesia ini, seperti itu. Setelah kita kenal konsepnya badan hukum seperti apa, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi adik-adik sekalian, kok hidung saya gatal banget ya. Badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia ini ada 3, yaitu yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, kemudian
PT ini kan pada awalnya dia ini memakai Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2007 tentang perseroan terbatas saja seperti itu. Tapi kemudian setelah adanya UU Cipta Kerja tersebut, UU Nomor 11 tahun 2020 masih hangat sekali. Nah, yang mana di situ ada bagian kelima tentang perseroan terbatas. Nah, di sana itu terdapat ya beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang PT yang lama itu, kemudian juga ada yang ditambahkan. Maka kalau seumpama ada yang diubah dan ditambahkan, tentu karena prinsipnya hukum itu tidak berlaku surut, dan sudah UU Cipta Kerja inilah yang dipakai seperti itu. Kemudian ini ada koperasi. Nah, kalau kita flashback ya pada sejarah regulasi apa ya, regulasi dari politisasi koperasi ini sendiri sebenarnya lumayan rumit seperti itu. Jadi sebenarnya pada tahun 2012 itu koperasi ini punya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi. Tiba-tiba pada tahun 2013 ini karena kan banyak menurut orang-orang yang concern terhadap koperasi ini banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan prinsip koperasi. Kemudian mereka mengajukan proses judicial review ke MK, Mahkamah Konstitusi, hingga kemudian undang-undang tersebut akhirnya dicabut oleh putusan MK nomor 28 tentang nomor 28 tahun 2013 itu. Sehingga kalau seumpama ada putusan tersebut, jadi ya undang-undang tersebut tidak lagi berkekuatan hukum mengikat sampai ada undang-undang baru yang menjadi regulasi dari koperasi itu. Jadi sampai hari ini memang undang-undang koperasi ini masih berlaku yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Inilah yang kita akan kaji di dalam materi hari ini ya. Jadi kita nggak pakai yang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, tapi tentang Undang-Undang Nomor 25 tentang tentang koperasi nomor 25 tahun 92 ini seperti itu ya. Memang kalau seumpama kita melihat ini sedikit cerita saja, kalau kenapa sih ada undang-undang baru seperti itu? Ini kan sebenarnya karena memang dirasa yang lama itu sudah tidak mengcover dinamisasi perkembangan hukum hari ini seperti itu, tentang koperasi hari ini. Makanya ada undang-undang baru. Ternyata ketika ada undang-undang baru, ternyata dia malah bertentangan dengan beberapa prinsip krusial dari koperasi hingga akhirnya muncul MK tersebut seperti itu. Jadi intinya hari ini kita pada AHDB ini kita mengacunya pada undang-undang ini ya adik-adik sekalian. Jadi kalau seumpama adik-adik sekalian dapat mungkin referensi buku yang mana mereka ini pakai acuannya tentang UU Koperasi tahun 2012, hari ini tidak berlaku seperti itu. Karena memang ada beberapa referensi saya buka, mereka itu kok tentang UU Koperasi 2012 seperti itu, padahal dia ini sudah dicabut tahun 2013-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kita akan membahas mengenai yayasan. Yayasan ini kita pakainya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan ya. Jadi ini saya tekankan sekali lagi, inilah yang menjadi rujukan tiga undang-undang ini yang akan menjadi rujukan AHDB tentang badan usaha berbadan hukum kali ini, yaitu kalau semua PT atau perseroan terbatas ini pakainya Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau nanti kalau seumpama ada hal-hal yang terkait undang-undang lain misalnya pasar modal ya kita juga pakai itu, tapi pada pokoknya kalau PT-nya kita pakai yang ini. Kemudian koperasinya tentang perkoperasian tadi yang tahun 92. Kemudian yang terakhir yayasan nomor 16 tahun 2001 ini ya. Lanjut. Jadi kenapa sih kita harus mengupgrade diri kita ini sebagai badan hukum? Apa sih untungnya seperti itu? Karena memang kan sebenarnya ketika seseorang ini menjalankan sebuah usaha, ini nggak diwajibkan ya bagi seorang pengusaha ini untuk mendirikan sebuah badan hukum. Tapi ini merupakan suatu pilihan bagi pengusaha itu untuk menentukan bentuk dari penyelenggaraan usahanya sendiri. Apakah itu cocok bagi kegiatan usahanya yang dijalankan atau tidak seperti itu. Jadi itu masalah pilihan. Tapi memang sebenarnya ada nih beberapa jenis usaha tertentu yang diwajibkan untuk
eh, berbadan hukum. Ini menurut undang-undang. Contohnya saja seperti bank, rumah sakit, atau penyelenggaraan satuan pendidikan formal, itu wajib badan hukum seperti itu. Lalu kalau mau jadi badan hukum apa sih untungnya? Nah, di sini misalnya saya mencontohkan ya bagaimana seseorang ini mengupgrade dari CV ke PT seperti itu. Yang pertama ini terlindungi oleh undang-undang yang berlaku. Nah, misalnya nih ya, kalau kita sudah mengupgrade usaha kita, yang pertama itu CV, kemudian kita beralih ke PT. Nah, otomatis dia punya yang namanya payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini kan. Maaf, pakai Cipta Kerja ya maksud saya. Nah, ini tentang perseroan terbatas seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama ketika Anda ini memiliki status PT, maka ya sudah, itulah undang-undang yang akan menaungi keberlangsungan PT kamu seperti itu. Nah, kemudian apapun yang terkait dengan PT ini ya sudah tidak bisa mudah untuk disalahgunakan sama perusahaan lain, karena ini sudah dinaungi oleh undang-undang tersebut seperti itu. Kemudian juga yang kedua, ini bebas menjalankan aktivitas bisnis. Jadi kalau perusahaan kamu ini ingin mengepakkan sayap misalnya ya, tanpa hambatan, bebas tanpa hambatan. Ini tentu kalian ini harus mendaftarkan perusahaan sebagai badan hukum. Kenapa? Karena memang banyak sekali sektor bisnis ini yang memerlukan lisensi atau registrasi khusus. Nah, proses untuk mendapatkan lisensi ini salah satu syaratnya biasanya ini adalah perusahaannya ini harus berstatus badan hukum. Nah, biasanya ini beberapa sektor juga mewajibkan ya, dia ini harus berstatus badan hukum. Misalnya itu sektor pariwisata atau sektor perhubungan seperti itu. Nah, kalau seumpama kalian pengen ada sesuatu yang bebas hambatan untuk bisnis kalian, ya sudah harus beralih ke badan hukum agar kerjasama dengan kolega kalian ini bisa lancar dan langgeng seperti itu dan tidak terhambat karena suatu persyaratan tersebut. Kemudian masalah saham juga. Nah, keuntungan mendapatkan legalitas perusahaan yang ketiga seperti itu, ini berkaitan dengan saham. Misalnya kan sebenarnya kalau seumpama ini sudah diketahui bersama ya, kalau pembagian kepemilikan PT itu tuh dibaginya dalam bentuk saham. Saham ini kan dapat dimiliki oleh badan hukum dan perorangan. Dengan demikian berarti akan banyak sekali opsi pendanaan untuk perusahaan kamu seperti itu. Misalnya saja contohnya bagaimana Bu? Kita bisa menerbitkan saham baru untuk penggalangan dana, atau bisa juga menawarkan opsi ke keepers perusahaan, atau bisa juga menjaminkan saham perusahaan untuk mendapatkan dana jaminan seperti itu. Kemudian juga saya nggak tahu pagi ini kenapa hidung saya gatal sekali ya. Oke. Maaf ya kalau ini distraction, tapi sampai merah. Eh, Semoga kalian tetap fokus ya pada materi yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, ini masalah pemisahan harta pribadi dan perusahaan seperti itu. Nah, ini sebenarnya cara ya untuk meminimalisir resiko dan dengan strategi seperti itu. Kenapa? Memang ini kan sudah merupakan apa ya namanya basic teori ya. Kalau salah satu syarat pendirian PT ini adanya penanaman modal dari para pendiri perusahaannya. Jadi modal ini terpisah dari harta pribadi tiap anggota seperti itu. Sehingga ketika nanti ada hal atau kasus yang berhubungan dengan PT, nah kamu nih atau Anda nih sebagai apa namanya orang yang ada di PT tersebut tidak perlu bertanggung jawab sampai harta pribadi. Nah, tidak perlu ada tanggung jawab sampai harta pribadinya si pemilik. Nah, jika perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, ya sudah, lalu batasannya bagaimana Bu? Batasan ketika perusahaan mengalami kerugian bagaimana? Nah, ya sudah, batasan apa pengambilannya ini hanya sebatas pada jumlah modal yang disetor oleh para pendiri perusahaan itu saja, seperti itu. Kan sudah disetor kan, berarti kan sudah jadi milik dari PT itu sendiri. Nah,
inilah kemudian yang membedakan PT itu dengan CV ataupun firma ya. Bagaimana konsep awalnya itu kalau seumpama ada kasus dan masalah, ini penjaminannya itu sampai pada harta pribadi. Tetapi kalau seumpama sudah PT, ya sudah hanya sebatas pada harta dari perusahaan itu saja. Kemudian keuntungan yang kelima ini adalah bisa melakukan kerjasama dengan pihak asing. Jadi tentu kita ini nggak mau ya melewatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis dengan siapapun, termasuk kolega asing, misalnya seperti itu. Nah, karena itu, perusahaan kamu ini harus memiliki status badan hukum untuk memperluas jangkauan koneksi seperti itu. Nah, ini pasti perlu yang namanya legalitas perusahaan, dan nggak semua bentuk perusahaan itu bisa bekerja sama dengan pihak asing. Nah, yang mana salah satunya itu biasanya mensyaratkan sudah berbadan hukum seperti itu. Yang terakhir ini bisa untuk meyakinkan investor. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan untuk mendapatkan eh, maaf, salah satu keuntungan ketika kita sudah memiliki legalitas sebagai badan hukum, yaitu ini bisa untuk meyakinkan para investor. Jadi mereka ini akan merasa mantap untuk menjalin kerjasama dengan bisnis kita seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka ini akan merasa lebih aman ya kalau seumpama mereka menaruh investasi kepada usaha tersebut kalau sudah berbentuk PT. Karena memang dia sudah dinaungi undang-undang, makanya semuanya juga sudah diatur. Kalau ada hal apa-apa ya sudah tinggal merujuk kepada undang-undang yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, kemudian nah, kita akan lebih detail lagi membahas mengenai PT. Nah, di sini pada awal ini saya akan sedikit mengupas ya, apa sih perbedaan definisi dari Undang-Undang Nomor 2007 tentang PT itu sama UU baru kita tentang UU Cipta Kerja ya tentang PT. Kalau di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, PT ini didefinisikan sebagai sama-sama disebut perseroan ya, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, maksudnya undang-undang PT ini serta peraturan pelaksanaannya. Kalau di UU Cipta Kerja, ini merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi bedanya di sini kalian bisa garis bawahi ya, bahwa ada tambahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada tambahan bahwa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha mikro dan kecil, inilah yang menjadi perbedaan. Jadi sekarang usaha mikro dan kecil bisa menjadi badan hukum meskipun dia sifatnya perorangan seperti itu. Kalau dulu kan badan hukum ya harus dua atau lebih para pihak seperti itu. Seperti itu ya. Oh, aku saya nggak tahu, gatal banget hidung saya. Oke, kemudian sementara yang lainnya ini sama ya. Eh, Misalnya saja tadi kan definisinya ada badan hukum yang merupakan persekutuan modal, kemudian didirikan berdasarkan perjanjian, kemudian untuk melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham, ini sama seperti itu. Kemudian, oke, ini kita akan bahas PT secara globalnya dulu ya. Nah, ini kan sebenarnya saya ingin pada titik poin kan pada didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa itu hukum perjanjian, kita balik ya pada sesi kita dulu yang awal ya. Maka di situ kan harus ada dua pihak atau lebih kan untuk melakukan sebuah perjanjian. Lalu bagaimana kalau? Nah, ini kalau nih ya. Setelah perseroan ini sudah dapat status badan hukum, tiba-tiba yang satunya itu keluar
pemegang sahamnya ini akhirnya kurang dari dua, seperti itu. Bagaimana? Nah, di dalam UU Cipta Kerja di situ dijelaskan bahwa ini dikasih jangka waktu 6 bulan ya. Jadi 6 bulan sejak keadaan tersebut timbul, maka pemegang saham yang masih memegang sahamnya ini wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, itu satu. Kemudian atau dia juga bisa perseroan ini mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Intinya dia harus ambil orang lain untuk sama-sama memiliki saham di dalam PT tersebut. Kemudian kalau seumpama lewat dari jangka waktu 6 bulan itu ternyata nggak ada yang minat sama saham dari usaha tersebut, gimana Bu? Seperti itu. Akhirnya kalau ada apa-apa ya sudah, pemegang saham inilah yang kemudian bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Bertanggung jawab secara pribadi ya sudah, dia saja akhirnya yang memiliki tanggung jawab. Kemudian atas permohonan pihak yang berkepentingan, nah pengadilan negeri ini bisa membubarkan perseroan tersebut. Tapi tadi kan sudah saya jelaskan ya, ada hal baru seperti itu. Sebenarnya pada UU Cipta Kerja ini ada ketentuan di mana persero ini boleh tidak didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana itu ada perseroan yang seluruh sahamnya kalau dia itu dimiliki oleh negara, kemudian juga ada BUMD, kemudian BUMDes, kemudian perseroan pengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, kemudian juga lembaga penyimpanan dan penyelesaian, ataupun lembaga lain yang sesuai dengan UU Pasar Modal, seperti itu. Yang terakhir yang tadi ya, perseroan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil. Nah, bedanya kalau di yang lama tidak ada peraturan untuk BUMD, BUMDes dan usaha kecil dan mikro. Kalau seumpama di UU Cipta Kerja ini yang perseroan nggak apa-apa untuk didirikan hanya per seorang saja, itu yaitu BUMD, BUMDes dan juga usaha kecil dan mikro, seperti itu. Selanjutnya ini masalah badan organ perseroan. Jadi kan tadi kita sudah bicara ya bahwa PT ini merupakan badan hukum. Kalau badan artinya dia punya organ, seperti itu kan. Nah, apa saja organ dari PT? Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ini merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang atau anggaran dasar dari badan usaha berbentuk badan hukum tersebut. Yang kedua ini ada direksi. Direksi ini merupakan orang perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian terakhir ada dewan komisaris. Kalau dewan komisaris ini bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau juga dia secara khusus bisa sesuai dengan anggaran dasar, dan juga dia juga memberikan nasihat ya kepada direksi. Selain itu, PT ini dia juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana ini merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat ataupun masyarakat pada umumnya. Wait ya, alarm saya bunyi. Oke. Oke, itu masalah tanggung jawab sosialnya ya. Kemudian, kok belum turun? Lah, kita sekarang akan membentuk
membahas mengenai bentuk perseroan. Jadi kalau di dalam UU Cipta Kerja tersebut sama sebenarnya ya, perseroan itu ada dua model, terbuka sama publik. Kalau terbuka itu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sementara kalau perseroan publik itu adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau kita merujuk kepada UU Pasar Modal, UU nomor 8 tahun 95 ya. Perusahaan publik ini merupakan saham eh, perseroan yang telah dimiliki ini sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di store sekurang-kurangnya 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Intinya di situ ya. 300 pemegang saham dan 3 miliar. Nah, sementara kalau kita melihat sama di undang-undang yang sama dan di pasal yang sama tapi angkanya beda ya. Kalau yang perseroan terbuka itu perseroan publik dan perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi kesimpulannya, perseroan publik ini merupakan perseroan terbuka yang mana untuk menjadi perseroan publik, perseroan itu harus punya pemegang saham sekurang-kurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar. Nah, sedangkan perseroan terbuka ini lebih luas lagi jangkauannya. Dia bisa berupa perseroan publik atau emiten yang melakukan penawaran umum seperti itu ya. Kemudian masalah perbuatan hukum. Apa saja sih Bu yang bisa dilakukan PT? Yang pertama, PT ini bisa melakukan penggabungan. Penggabungan ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Nah, inilah yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Yang mana selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri ini akhirnya berakhir karena hukum. Seperti itu. Karena gabung ya sudah satu aja, seperti itu ya. Kemudian masalah peleburan. Nah, nih berbeda ya penggabungan dan peleburan. Nah, ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru karena hukum, yang mana perolehan aktiva dan pasiva dari perseroan yang melebur diri dan status badan hukum perseroan yang melebur diri akhirnya berakhir karena hukum. Jadi kalau seumpama peleburan ini ya semuanya ini melebur jadi satu, jadi yang baru seperti itu. Oke, dapat ya bedanya. Kalau gabung ya sudah gabung, salah satunya aja yang tetap berdiri, yang satunya berakhir. Kalau melebur semuanya ini melebur, maka ada satu yang baru yang berdiri seperti itu. Kemudian ada lagi pengambil alihan, di mana ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan yang mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan peralihan pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi ada ambil alihnya. Kemudian yang terakhir adalah pemisahan, di mana pemisahan ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan itu beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, dan juga sebagian dari aktiva dan pasivanya ini beralih karena hukum kepada satu perseroan satu atau lebih. Seperti itu. Jadi ada ya poin-poinnya antara perbedaan dari perbuatan hukum PT tersebut. Kemudian, nah kita akan beralih ke badan hukum yang kedua, koperasi. Ini sebenarnya kalau saya bilang koperasi ini mix ya, dia bisa berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum dan juga badan usaha berbadan hukum. Oke, bagaimana itu? Ini sebenarnya berkaitan sama yang tadi ceritanya saya tentang bagaimana sih apa ya, naik turun politik koperasi, perundang-undangan koperasi seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut terlebih dahulu mengenai definisinya. Jadi, koperasi ini kalau kita mengacu pada UU nomor 25 tahun 92 ya, koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan
Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Seperti itu. Nah, jadi dari definisi tersebut kita ada nih 4 unsur koperasi. Yang pertama, koperasi ini anggotanya bisa orang perorangan atau badan hukum koperasi. Seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa status koperasi ini bisa berbentuk badan usaha dan tidak berbadan hukum, ataupun dia juga bisa berbentuk badan usaha berbadan hukum seperti itu. Kemudian ruang lingkup badan hukum yang menjadi anggota koperasi ini ya dibatasi pada yang berjenis koperasi juga. Yang kemudian kenapa? Karena memang harus tujuannya satu ya, yaitu menggerakkan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan seperti itu. Nah, kemudian untuk model koperasi ini sebenarnya jenis atau model koperasi ini didasarkan pada kesamaan kegiatan sama kepentingan ekonomi anggotanya sih ya. Jadi di sini ada dua, yaitu koperasi primer dan sekunder. Kalau koperasi primer dia merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang seperti itu. Nah, sekurang-kurangnya anggotanya ini dibentuk oleh 20 orang. Kalau sekunder dia ini didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dan sekurang-kurangnya dia ada 3 koperasi seperti itu. Kemudian dari segi perangkat ya, kalau tadi organ ini perangkat seperti itu. Intinya ada beberapa hal yang menjalankan sebuah badan tersebut. Jadi kalau seumpama koperasi ini dia ada yang namanya rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Nah, rapat ini yang menghadiri adalah anggota yang pelaksanaannya ini diatur di dalam anggaran dasar dari koperasi tersebut. Kemudian rapat anggota ini apa saja sih yang ditetapkan di dalamnya? Pertama, ada anggaran dasar tentunya. Kemudian juga kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasinya. Dia juga ada pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, itu juga diatur. Kemudian ada rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, ataupun pengesahan laporan keuangan juga. Di dalam rapat anggota juga ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya. Kemudian juga ada pembagian SHU ya, sisa hasil usaha. Kemudian dia juga bisa menetapkan penggabungan, pelaburan, pembagian dan pembubaran koperasi seperti itu. Yang mana keputusan dari rapat anggota ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya perangkat yang kedua ini ada pengurus. Pengurus ini merupakan pemegang kuasa dalam rapat anggota. Jadi kalau ada pengurus yang pertama kali, maka susunan dan nama anggota pengurus ini dicantumkan pada akta pendirian seperti itu. Nah, lama masa jabatan pengurus ini ada 5 tahun ya. Kemudian sebenarnya tugas dari pengurus ini bukan hanya pemegang kuasa rapat saja, tetapi juga mengolah koperasi dan usahanya, kemudian juga mengajukan rancangan rencana kerja, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawabannya, kemudian juga bikin pembukuan keuangan ya dan inventaris, kemudian juga mengelola buku anggota seperti itu. Selain itu juga pengurus ini punya kewenangan untuk mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dia juga bisa memutuskan penerimaan dan menolak anggota baru, serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi tersebut tentunya. Dia juga melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan dari rapat anggota. Dan yang terakhir ada pengawas. Pengawas ini sebenarnya merupakan pengawas terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Nah, sehingga pengawas ini kewenangannya ada dua biasanya.
Dia meneliti catatan yang ada pada koperasi, kemudian dia juga bisa mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam koperasi tersebut. Tetapi dalam pengawasannya ini, pengawas ini harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga ya, seperti itu. Kemudian hal lain apa aja sih yang termuat dalam undang-undang koperasi tersebut? Yang pertama ini ada modal. Modal koperasi ini ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, modal ini dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Nah, kalau modal pinjaman itu berasal dari anggota, bisa koperasi lain atau anggotanya, atau bank dan lembaga keuangan lainnya, atau juga penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan juga sumber lain yang sah seperti itu. Yang kedua ini ada sisa hasil usaha (SHU) ya. Nah, ini sebenarnya merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, kemudian penyusutan, kemudian kewajiban lain termasuk pajak ya di dalam buku tahunan yang bersangkutan seperti itu. Nah, setelah dikurangi semuanya itu, nah ini baru dibagikan kepada eh, anggota standing ya, dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi seperti itu, serta kemudian digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi atau keperluan lain dari koperasi yang sesuai dengan keputusan rapat anggota tentunya. Nah, kemudian kalau ada dana cadangan ini harus ditetapkan pada rapat anggota berapa besarannya seperti itu. Kemudian koperasi bisa nggak sih berkembang? Lalu bagaimana cara pengembangan atau efisiensi dalam usahanya seperti itu. Jadi dalam undang-undang itu diatur bahwa koperasi ini bisa menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain. Makanya kan tadi jenisnya ada koperasi sekunder seperti itu. Koperasi juga bisa meleburkan diri dan membentuk koperasi baru seperti itu. Nah, penggabungan dan peleburan ini tentunya harus dengan persetujuan rapat anggota ya, seperti itu. Next, yayasan. Ini adalah bentuk badan hukum kita yang ketiga, yayasan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Yayasan ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, di pasal 1 itu dijelaskan bahwa yayasan ini merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Artinya, saat yayasan didirikan pertama kali, para pemisah ini, para pendiri ini maksud saya, ini sudah memisahkan sejumlah kekayaan pribadinya, baik uang atau barang, untuk dijadikan kekayaan awal dari yayasan seperti itu. Lebih lanjut lagi, kita akan menengok apa itu yayasan. Yayasan ini nggak ada yang namanya sistem keanggotaan. Kalau koperasi ada, maka yayasan tidak. Organ yang ada di dalam yayasan ini hanya ada pembina, pengurus, sama pengawas seperti itu. Yayasan ini juga bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan, tapi keuntungan tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional yayasan dan tidak boleh didirikan kepada pendiri. Nah, karakter inilah yang kemudian membedakan yayasan dengan PT ya, seperti itu. Dan juga dengan koperasi tentunya. Kalau koperasi kan ya sudah nantinya di itu ya, dibagikan kepada anggotanya. Kalau ini tidak dibagikan kepada pendiri yayasannya. Kemudian untuk berkembang dan mencari pendapatan, yayasan ini dapat mendirikan suatu badan usaha dan atau ikut serta penyertaan saham seperti itu dalam suatu badan usaha yang biasanya ini berupa PT dengan batasan tertentu. Nah, badan usaha yang dimaksud ini melakukan kegiatan usaha yang sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan tentunya. Jadi harus dipilih-pilih badan usaha apa seperti itu. Selain itu, yayasan ini juga bisa dapat kekayaan atau sumber pendanaannya itu bisa dari hibah, kemudian wasiat, kemudian sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, kemudian juga wakaf atau perolehan lain yang nggak bertentangan sama yayasan seperti itu atau bertentangan dengan undang-undang tentunya. Dan yang terakhir, bagaimana sih bentuk perlindungan pemerintah terhadap yayasan ini? Nah, ini ada persona standi in judicium.
Ini maksudnya ini yayasan ini diberikan status badan hukum ya. Jadi melalui penerbitan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini akhirnya mereka akan dapat akta pendirian yayasan. Artinya di mata hukum yayasan ini ya seperti pada awalnya karena dia badan hukum, maka dia dipandang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga yayasan ini bisa melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Nah, artinya yayasan ini bisa membuat perjanjian dan kalau ada perjanjian maka perikatan yang lahir dari perjanjian ini akan mengikatnya pada yayasan sebagai badan hukum, bukan pada orangnya yang di dalam yayasan tersebut, bukan pada perseorangan organ yayasannya. Seperti itu ya. Oke, oke. Dan terakhir, alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir. Ini ada kuis untuk adik-adik sekalian. Apa sih kelebihan dan kekurangan model badan usaha tersebut dalam menjalankan usahanya? Saya ingin tahu pendapat kalian setelah pemaparan dan kemudian saya ingin kalian melakukan apa ya? Pemikiran lebih mendalam. Kan tadi sudah tahu ya organnya seperti apa, kemudian bagaimana ketentuannya di dalam undang-undang, tiga undang-undang yang sudah kita jelaskan bersama. Kira-kira kalau kalian ingin membentuk suatu badan usaha dan kalian ingin membentuk suatu modelnya sesuai dengan visi dan misi kalian, kalian tentu harus tahu dong kelebihan dan kelemahan dari ketiganya itu. Nah, kira-kira apa nih seperti itu? Kalian boleh memilihnya salah satu ya, tapi selain PT ya, karena PT tadi sudah saya paparkan seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa pilih antara yayasan sama koperasi seperti itu yang badan hukum tentunya. Oke, baik. Alhamdulillah cukup sekian ya pemaparan materi pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.